Di ruang rapat kabinet yang dipenuhi aroma tegang, di meja panjang berlapis kayu jati, para menteri duduk berhadapan, menunggu Presiden Prabowo yang baru saja tiba. Di antara mereka dua sosok menonjol, Menteri Keuangan Purba, Yudha Dewa, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dua nama yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian dalam lingkaran kekuasaan. Purbaya duduk dengan tenang, wajahnya dingin, namun sorot matanya tajam, seperti bidak catur yang sudah tahu langkah lawan sebelum permainan dimulai. Di sisi lain, Bahlil tampak gelisah, tangan kanannya mengetuk meja pelan, tanda bahwa pikirannya tengah berkecamuk. Ia tak sabar menunggu gilirannya berbicara. ISU tentang perbedaan pandangan mereka sudah sampai ke telinga Presiden dan hari ini, semuanya akan terungkap di hadapan para pejabat tinggi. Negara ketika rapat dimulai, Bahlil berdiri lebih dulu, suaranya lantang penuh keyakinan. Ia memaparkan rencana besar tentang investasi asing yang menurutnya akan membawa jutaan lapangan kerja. Ia bicara dengan penuh semangat, tangannya sesekali menghentak meja, menggambarkan keyakinan yang hampir menyerupai keberanian, namun di balik setiap kalimatnya, Purbaya hanya menatap dengan ekspresi datar, nyaris tanpa reaksi. Setelah Bahlil selesai, ruangan hening, semua menoleh ke arah Purbaya, yang perlahan bangkit dari kursinya tanpa banyak kata. Ia menyalakan layar proyektor dan mulai memaparkan data. Suaranya tenang, tidak meninggi, namun setiap kata terasa seperti pisau dingin yang menembus udara. Investasi yang Bahlil usulkan memang besar, ujarnya pelan. Tetapi jika kita hitung ulang nilai jangka panjangnya, potensi kerugian negara justru lebih besar daripada keuntungan. Beberapa pejabat langsung saling pandang. Sementara Bahlil menahan nafas, Purbaya melanjutkan dengan nada tenang, membeberkan grafik demi grafik yang menunjukkan bagaimana sebagian proyek investasi dapat mengancam sumber daya nasional dan menekan ekonomi lokal negara. Ini bukan sekedar pasar, katanya. Kita adalah bangsa yang harus berdiri di atas kemandirian ekonomi. Kita tidak bisa menjual masa depan demi keuntungan. Sesaat kalimat itu membuat suasana ruangan makin berat. Bahlil menggenggam tangannya erat di bawah meja. Prabowo menatap keduanya dengan tatapan tajam. Ia mengenal karakter mereka berdua. Bahlil adalah sosok agresif, cepat bergerak dan pandai membaca celah. Sementara Purbaya adalah benteng tenang, keras kepala dalam prinsip, tapi selalu berbicara dengan data. Di tengah ketegangan itu, Presiden mengetuk meja pelan, memberi isyarat agar semua diam. Saya menjadi debekeno yang berpihak pada bangsa, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok. Ucapnya dengan nada tegas, hening kembali menyelimuti ruangan. Bahlil menatap ke arah Purbaya seolah menantang. Namun tatapan itu dibalas dengan pandangan tenang, tanpa rasa takut, tanpa kemarahan. Hanya keyakinan yang teguh. Dalam sekejap, jelas siapa yang lebih siap dengan argumen. Desiam yang tadinya bermain dengan retorika di luar gedung. Media mulai menebak-nebak aroma konflik para wartawan, sibuk menulis bahwa rapat kabinet hari ini menjadi wadah pembuktian antara dua sosok kuat dalam pemerintahan, namun tak ada yang tahu bagi Purbaya. Ini bukan soal persaingan pribadi. Ini soal mempertahankan idealisme tentang menjaga martabat ekonomi bangsa dari permainan angka dan kepentingan asing yang menyusup di balik kata investasi. Ketika rapat usai, Bahlil keluar lebih dulu, wajahnya menegang. Purbaya berjalan pelan di belakangnya, masih membawa berkas di tangan. Beberapa staf istana menatapnya dengan kagum. Orang itu tak punya rasa takut, bisik salah satu di antara mereka. Dan benar, di tengah riuhnya politik yang penuh jebakan, hanya sedikit pejabat yang berani berkata jujur di hadapan kekuasaan. Presiden Prabowo masih duduk di ruangannya, menatap keluar jendela. Di balik diamnya, senyum kecil terukir di wajahnya. Yastu di atas banyak orang bang bicara lantang. Hanya selintir yang benar-benar berani bertindak, dan hari itu Prabowo menyadari satu hal penting. Pilihannya pada Purbaya bukanlah kesalahan. Karena di dunia politik yang penuh sandiwara, keberanian seperti itu adalah mata uang paling langka. Pagi itu udara di Istana Kepresidenan terasa lebih berat dari biasanya. Para menteri sudah berkumpul di ruang sidang utama, namun suasana hening seolah menahan sesuatu yang besar akan meledak. Presiden Prabowo duduk di ujung meja panjang, menatap tajam ke arah dua sosok yang duduk saling berhadapan, Purbaya Yudha Dewa dan Bahlil Lahadalia, dua menteri yang kini menjadi pusat perbincangan seluruh negeri. Bahlil memulai rapat dengan nada tegas. Ia membawa berkas tebal berisi proposal investasi strategis dari luar negeri yang konon bisa menyerap jutaan tenaga kerja. Negara tidak bisa hanya hidup dari teori,
Pak Presiden, ujarnya lantang, kita butuh uang segar, butuh investor. Dunia bergerak cepat dan kalau kita terlalu hati-hati, kita akan tertinggal. Kalimatnya menembus ruang rapat, penuh keberanian, tapi juga aroma keputusasaan. Purbaya tidak langsung menanggapi. Ia menatap Bahlil dengan pandangan dingin, lalu menurunkan kacamata yang sedari tadi menggantung di hidungnya. Yang berbahaya bukan investor, tapi ketergantungan. Katanya pelan namun menusuk. Uang memang bisa datang cepat, tapi kalau tanpa kendali ia bisa merampas kedaulatan ekonomi kita. Suaranya tidak meninggi, tapi justru karena ketenangan itulah setiap kata terdengar begitu menggetarkan. Bahlil tersenyum sinis, kedaulatan tidak akan terancam jika kita pandai mengatur, Pak Menteri Keuangan. Dunia ini bukan tempat bagi idealisme yang kaku. Beberapa menteri lain mulai gelisah, menyadari arah percakapan itu semakin panas. Namun Purbaya tetap tenang. Ia membuka berkas di depannya, menampilkan data yang disusun rapi, pandai mengatur mungkin. Tapi saya sudah menghitung dampak jangka panjang. Dari proyek ini dalam 5 tahun, kita akan kehilangan kendali terhadap sumber daya strategis. Dan itu berarti kemerdekaan ekonomi kita tinggal nama. Ruang rapat bergemuruh, beberapa pejabat saling berbisik, sebagian menatap Prabowo menunggu reaksinya. Namun sang presiden hanya bersandar di kursinya, menatap dua anak buahnya bertarung. Dengan kata dan logika, ia tahu momen seperti ini akan menentukan arah pemerintahan, sementara Bahlil mulai kehilangan kesabarannya. Kalau begitu, apa solusi Anda, Purbaya? Mau menolak semua investasi hanya karena ketakutan Anda sendiri? Purbaya menatap langsung ke matanya. Bukan ketakutan Bahlil, tapi kehati-hatian. Nah, kita bukan penjaga pintu yang menunggu tamu datang. Membawa uang, kita pengelola bangsa, dan setiap keputusan kita hari ini akan menentukan apakah anak cucu kita masih punya hak atas negerinya. Sendiri kalimat itu mengguncang ruangan. Bahkan mereka yang sebelumnya condong ke Bahlil, kini mulai menunduk. Seolah menyadari kebenaran di balik ketenangan Purbaya, Prabowo akhirnya bersuara, cukup satu kata. Itu membuat semua terdiam. Ia menatap Bahlil lalu menoleh ke Purbaya. Saya butuh keseimbangan, Bahlil. Kau cepat dalam bertindak, Purbaya. Kau kuat dalam berpikir, tapi kali ini, saya lebih percaya pada analisis yang berbasis data, bukan emosi suasana membeku. Bahlil menelan ludah, sementara senyum tipis muncul di wajah Purbaya. Bukan senyum kemenangan, tapi kepastian bahwa Presiden memahami arah yang benar. Rapat berakhir dengan keputusan menunda proyek investasi tersebut. Sampai evaluasi lanjutan, Bahlil keluar dari ruangan tanpa sepatah kata. Langkahnya cepat dan berat, sementara Purbaya berjalan perlahan, menatap keluar jendela istana. Hujan mulai turun menetes pelan di kaca, seolah menjadi simbol bahwa badai politik baru saja dimulai. Di luar istana, kabar mulai menyebar. Media menulis dengan judul besar, Rapat Kabinet Memanas, Purbaya gagalkan proyek raksasa Bahlil. Publik mulai bersorak menyebut nama Purbaya sebagai simbol keberanian baru dalam kabinet Prabowo. Namun bagi Purbaya, ini bukan kemenangan, ini peringatan. Ia tahu langkah berikutnya tidak akan mudah. Dan di ruang kerjanya yang sunyi, Presiden Prabowo menatap dokumen yang baru ditandatangani. Ia menggumam pelan, dia benar-benar tidak gentar. Sebuah keyakinan muncul di benaknya. Di tengah banyak pejabat yang pandai berbicara, hanya sedikit yang berani berdiri tegak untuk kebenaran, dan Purbaya sang menteri jenius. Ini menjadi benteng utama ekonomi Indonesia. Meski badai baru saja mulai menggulung di balik layar, kekuasaan sejak rapat kabinet itu. Suasana di dalam pemerintahan menjadi panas. Nama Purbaya Yudi Sadewa bergema di mana-mana. Disebut-sebut sebagai sosok yang berani menantang, arus demi melindungi kepentingan bangsa. Media memujinya, rakyat menaruh simpati. Bahkan beberapa pengamat menyebutnya menteri, baja berotak berlian. Tapi di balik semua pujian itu, ada satu orang yang berarti posisinya diguncang. Bahliliah di ruang kantornya yang megah. Bahlil duduk, menatap layar televisi yang menayangkan cuplikan. Rapat kabinet, wajahnya tegang, matanya menyala penuh amarah. Dia menamparku di depan Presiden, gumamnya dengan suara parau, tangan kanannya mengepal di atas meja. Kau pikir aku akan diam? Purbaya, katanya lirih sejak hari itu. Bahlil mulai mengatur langkah balasannya. Dengan hati-hati membangun jaringan dan merancang serangan politik yang halus. Tapi mematikan, ia mulai bergerak di balik layar, memanfaatkan koneksi bisnis dan tokoh, politik yang merasa terganggu dengan kebijakan Purbaya yang terlalu ketat di kafe-kafe elit dan ruang pertemuan rahasia. Nama Purbaya dibicarakan dengan nada miring. Bahlil menyebar isu bahwa Menteri Keuangan itu tidak
Pro-investasi kaku dan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi negara, bisa mandek kalau terlalu banyak hitung-hitungan, ujarnya dalam satu pertemuan, tertutup dengan para pengusaha besar, namun langkah itu tidak semulus yang ia bayangkan. Purbaya sudah mempelajari arah serangan lawannya, ia tahu dunia politik ibarat papan catur, dan Bahlil kini sedang mencoba menggiring opini publik ke arah yang salah. Dalam diam Purbaya menyiapkan data yang lebih tajam, fakta yang tak terbantahkan. Ia tidak membalas dengan kata-kata, ia menunggu waktu yang tepat untuk membungkam semua fitnah dengan bukti nyata. Beberapa minggu kemudian Bahlil kembali tampil di televisi nasional. Dengan gaya retorisnya yang meyakinkan, ia menuduh bahwa kebijakan Purba telah menunda investasi strategis, bernilai besar dan membuat ribuan lapangan kerja gagal. Terwujud kita tidak bisa menunggu terlalu lama, hanya karena ketakutan birokrasi, katanya dengan nada tinggi. Namun sesaat setelah tayangan itu berakhir, Shruti Media mulai menemukan data lain. Data yang dibocorkan langsung dari Kementerian Keuangan dalam waktu singkat seluruh negeri dikejutkan oleh laporan transparan dari Purbaya yang dipublikasikan secara resmi. Proyek yang dimaksud Bahlil ternyata berisiko tinggi terhadap utang negara serta memberi keuntungan besar bagi perusahaan asing tanpa jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Media pun berbalik arah Purbaya benar lagi. Tulis salah satu headline keputusan, berani yang menyelamatkan miliaran rupiah uang rakyat. Kabar itu membuat Bahlil tersudut. Di ruang kerjanya ia membanting laporan ke meja. Bagaimana dia bisa dapat data itu secepat ini? Gumamnya dengan wajah pucat. Ia sadar Purbaya bukan sekedar menteri cerdas. Dia adalah lawan yang sulit dipatahkan. Karena kekuatannya bukan di politik, tapi pada integritas dan kecermatan. Semakin keras Bahlil menyerang, semakin kuat Purbaya berdiri. Presiden Prabowo memperhatikan perkembangan itu dengan tenang. Dalam rapat kecil bersama para penasihatnya, ia berucap pelan, lihat cara mereka berperang, yang satu berteriak, yang satu bekerja, dan rakyat tahu siapa yang pantas dipercaya. Kalimat itu menjadi sinyal kuat di lingkar kekuasaan. Posisi Purbaya kian kokoh sementara bayangan Bahlil mulai memudar di mata presiden. Namun Bahlil belum menyerah di malam yang sunyi. Ia memandangi gedung Kementerian Keuangan dari jendela. Kantornya kau menang hari ini Purba. Ya bisiknya dingin tapi aku belum selesai. Ia tahu perang politik ini baru dimulai.
Tapi potensi kerugian besar bagi negara dalam jangka panjang. Ia juga menampilkan jejak perusahaan-perusahaan yang terkait dengan proyek itu. Sebagian terdaftar di surga pajak luar negeri desahan panjang. Terdengar di antara hadirin beberapa. Wartawan langsung menulis tajuk berita di tempat. Bahlil yang duduk di barisan depan, tampak kaku, wajahnya mulai pucat. Ia mencoba menahan emosi, tapi setiap data yang dipaparkan Purbaya, seperti pukulan telak yang tak bisa dibantah. Bahkan para pejabat yang sebelumnya mendukung Bahlil, kini saling pandang dengan gelisah. Purbaya melanjutkan presentasinya dengan suara rendah namun tajam. Negara ini telah terlalu lama menjadi korban janji manis yang disertai jebakan utang. Jika kita ingin berdaulat, kita harus berani berkata tidak pada uang yang tidak jujur. Kalimat itu disambut tepuk tangan meriah. Beberapa hadirin berdiri memberi penghormatan. Di antara sorak itu, Bahlil hanya bisa menunduk, seolah seluruh dunia sedang menatapnya jatuh. Selesai bicara, Purbaya turun dari podium dengan langkah tenang. Ia tidak menoleh ke arah Bahlil, hanya menyerahkan flash berisi data resmi kepada moderator. Semua yang saya sampaikan bisa diverifikasi. Ucapnya data, moderator hanya mengangguk. Sementara suasana ruangan seperti baru saja diguncang. Gempa politik di luar gedung, media segera memberitakan peristiwa itu sebagai momen bersejarah. Purbaya guncang forum nasional. Tulis salah satu tajuk utama. Bahlil terdiam di hadapan fakta publik. Bersorak di media sosial tagar-tagar, Purbaya tak gentar kembali merajai liniasa. Keberanian Purbaya melawan kepentingan besar membuatnya diluluhkan sebagai simbol integritas baru pemerintahan Prabowo. Sementara di ruang kerja Presiden, Prabowo menatap layar televisi yang menayangkan ulang. Presentasi itu ia bersandar ke kursinya, tersenyum kecil. Lihatlah, ujarnya kepada ajudannya. Dia bicara bukan untuk mencari tepuk tangan, tapi untuk menyelamatkan bangsa. Dalam diam Prabowo tahu, hari itu Purbaya tidak hanya mengalahkan Bahlil, ia baru saja menegakkan sebuah tonggak sejarah baru. Keberanian yang tak bisa dibeli oleh kekuasaan. Sejak hari itu, udara di sekitar Kementerian Investasi terasa berbeda. Di balik dinding kaca dan koridor mewah, bisik-bisik mulai terdengar. Nama Bahlil Lahadalia kini bukan lagi disebut dengan hormat, melainkan dengan nada ragu dan penuh tanya. Para stafnya menatapnya dengan wajah tegang, seolah melihat kapal besar yang mulai miring, diterpa ombak. Dan di setiap layar televisi, di kafe maupun kantor pemerintahan, tayangan Forum Ekonomi Nasional terus diputar detik demi detik. Ketika Purbaya Yudasadewa mengguncang negara dengan data mematikan yang membuat Bahlil membeku di kursinya. Bahlil duduk di ruang kerjanya, menatap meja tanpa suara. Di tangannya ada koran pagi dengan judul besar bertinta hitam, Purba yang menyelamatkan kedaulatan ekonomi. Bahlil kalah data. Ia menghela nafas panjang, mencoba menenangkan pikirannya, namun setiap huruf di koran itu seperti menertawakan egonya. Semuanya berubah hanya dalam satu presentasi, gumamnya lirih. Telepon di mejanya berdering, ia mengangkat, berharap kabar baik, namun suara di seberang justru membuat dadanya semakin sesak. Seorang rekan politiknya berbicara, hati-hati Bahlil, beberapa anggota DPR mulai menanyakan kejelasan proyekmu yang tertunda. Katanya Presiden ingin peninjauan ulang total Henning. Hanya nafas berat yang terdengar. Bahlil menutup telepon tanpa menjawab, wajahnya menegang, matanya menatap kosong ke dinding, seolah sedang berhadapan dengan bayangannya sendiri. Sementara itu, di sisi lain kota Purbaya, duduk di kantor Kementerian Keuangan, dengan ketenangan khasnya di luar gedung, wartawan menunggu hanya untuk mendapatkan satu komentar darinya, namun ia menolak semua wawancara. Saya tidak ingin memancing polemik, data sudah bicara. Ujarnya singkat sambil tersenyum tenang. Kata-kata itu sederhana, tapi justru semakin memperkuat citranya sebagai sosok jujur dan berprinsip. Di ruang makan istana malam itu, Presiden Prabowo makan malam sendirian. Televisi menayangkan berita tentang Purbaya yang dielu-elukan sebagai menteri paling berintegritas. Prabowo hanya tersenyum kecil sambil meneguk kopinya. Anak itu tak kenal takut, katanya pelan. Dan aku suka orang yang tak bisa dibeli. Kalimat itu terdengar lembut, tapi punya makna besar. Seolah menjadi garis nasib baru bagi arah kekuasaan di istana. Namun di tempat lain, Bahlil mulai kehilangan dukungan. Beberapa pengusaha yang dulu menyanjungnya kini memilih diam, bahkan menjauh. Mereka masih terlibat dalam proyek yang kini sedang diperiksa ulang oleh tim keuangan negara. Kau lihat, bisik salah satu stafnya, bahkan yang dulu bersumpah setia, sekarang pura-pura tidak kenal. Bahlil hanya tertawa hambar. Ia tahu dalam politik, kesetiaan hanyalah bayangan di bawah cahaya kekuasaan.
Malam berikutnya Bahlil duduk sendirian di balkon rumah dinasnya. Ia menatap lampu-lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip di kejauhan. Dalam hatinya campur aduk antara marah, malu dan penyesalan. Ia teringat momen ketika Purbaya menatapnya di forum nasional dengan pandangan tajam tapi tanpa kebencian, hanya kebenaran yang tenang, dan entah kenapa, kenangan itu membuat dadanya semakin berat. Sementara itu, di luar rumah dinasnya, mobil-mobil media mulai berdatangan. Wartawan ingin mendapatkan komentar tentang isu reshuffle yang beredar. Bahlil tidak keluar, ia hanya berdiri di balik tirai, menatap kerumunan dengan wajah letih. Mereka dulu menepuk punggungku, katanya pelan, sekarang menunggu aku jatuh. Sebuah ironi yang ia rasakan sendiri. Bagaimana dunia kekuasaan bisa berbalik arah secepat badai di laut lepas? Purbaya di sisi lain tidak pernah berbicara buruk tentang Bahlil. Ia tetap bekerja seperti biasa, menandatangani laporan keuangan dan memimpin rapat kebijakan fiskal. Namun di balik kesibukannya, ia tahu bahwa badai politik masih belum reda. Dalam hati kecilnya, ia berdoa agar semua ini berakhir tanpa permusuhan. Aku tidak melawan orang, katanya pelan kepada sekretarisnya. Aku melawan kesalahan. Dan di malam yang sama, Prabowo menatap foto kabinet di mejanya. Tatapannya berhenti di dua wajah, Bahlil dan Purbaya, lalu ia berkata pelan, namun penuh makna, satu gentar, satu tegak. Ia tahu sejarah sedang menulis garisnya sendiri. Purbaya kini bukan sekedar menteri, tapi simbol bahwa dalam badai kekuasaan, kejujuran dan keberanian masih bisa berdiri tegak di tengah derasnya kepentingan. Malam di Jakarta terasa pekat, lampu-lampu gedung kementerian sudah lama padam, namun di lantai paling atas salah satu hotel mewah ibu kota, sekelompok orang duduk mengitari meja bundar. Asap cerutu dan kopi hitam menjadi saksi bisu pertemuan rahasia itu. Di tengah ruangan Bahlil, Lahadalia duduk, bersandar, wajahnya tampak lebih kurus dari sebelumnya, matanya menatap tajam ke arah beberapa pengusaha dan politisi yang hadir. Aku tidak akan dibiarkan tenggelam begitu saja. Katanya lirih, tapi setiap katanya mengandung bara. Pertemuan itu menjadi awal dari langkah berbahaya. Bahlil tahu, jika ia ingin bertahan di dunia politik yang kejam ini, ia harus melakukan manuver besar. Ia sudah mulai mengatur strategi untuk menggoyang posisi Purbaya Yudhi Sadewa, bukan dengan serangan langsung, tapi melalui jalur politik dan opini publik. Kita membuat dia terlihat terlalu ambisius. Ucapnya pada salah satu koleganya, biar orang percaya dia bukan penyelamat, tapi pemain keesokan harinya. Berita-berita misterius mulai beredar di media sosial. Akun-akun anonim memposting narasi yang menyudutkan Purbaya bahwa ia terlalu dominan dalam kabinet, bahwa langkahnya membatasi investasi justru memperlambat pertumbuhan ekonomi. Beberapa media bahkan menulis, apakah Menteri Keuangan terlalu berkuasa? Semua itu dilakukan dengan rapi, seolah berasal dari sumber independen. Padahal semuanya adalah bagian dari permainan Bahlil. Namun seperti badai yang berputar, arah angin kembali tak terduga. Purbaya tidak menjawab dengan pernyataan publik, tapi lewat tindakan ia mengumumkan kebijakan baru, transparansi anggaran digital nasional, sistem terbuka, yang memungkinkan masyarakat memantau kemana setiap rupiah uang negara mengalir. Langkah itu memantik decak kagum rakyat dan dunia internasional. Media luar negeri memujinya sebagai revolusi. Transparansi pemerintahan. Seketika, upaya Bahlil untuk mencoreng namanya pun meredup. Bahlil menggertakkan giginya. Saat membaca berita itu di pagi hari, dia seperti membaca langkahku sebelum aku bergerak. Geramnya ia sadar. Setiap kali ia berusaha menjatuhkan Purbaya, justru sosok itu tampil makin kuat. Para pendukungnya mulai kembali bukan karena takut, tapi karena mereka melihat bahwa Purbaya berjuang dengan sesuatu yang jarang dimiliki di dunia politiknya, kejujuran. Di sisi lain, Presiden Prabowo memperhatikan semua itu dengan tenang. Dalam rapat tertutup bersama para penasihatnya, ia berkata dengan nada berat, kekuasaan sejati bukan soal siapa yang berteriak paling keras, tapi siapa yang bekerja paling tenang. Semua menunduk, mereka tahu. Kalimat itu bukan sekedar komentar, itu peringatan, sinyal bahwa Prabowo mulai jengah dengan intrik yang mencemari kabinetnya. Hari demi hari, posisi Bahlil kian rapuh. Beberapa proyek investasinya dibekukan, audit mulai dilakukan, dan dukungan politik yang dulu begitu kuat, kini perlahan menghilang. Ia merasa dikepung dari segala arah. Mereka semua berbalik arah, ujarnya pada ajudannya dengan nada getir. Dulu mereka menyanjungku, kini mereka takut menyebut namaku. Di matanya ada luka, tapi juga sisanya lah ambisi yang belum padam. Suatu malam, yang bahar di debat cermin panjang. Di ruang kerjanya, wajahnya terlihat asing,
lelah dan penuh bayangan. Aku bukan penjahat. Katanya pada bayangan itu aku hanya ingin negeri ini maju. Tapi jauh di dalam dirinya ia tahu. Ambisinya telah mengaburkan niat baik yang dulu ia bawa. Ia kalah bukan karena tak cerdas, tapi karena melawan orang yang tak punya niat. Bermain yang kotor sementara itu. Di ruang kerja sederhana di Kementerian Keuangan, Purbaya menutup berkas dengan senyum tipis. Ia tahu ada arus besar yang mencoba menenggelamkannya, tapi ia tidak gentar. Kebenaran selalu butuh musuh untuk menguat. Katanya kepada stafnya selama mereka menyerang, "Aku tahu aku masih di jalur yang benar," kata-katanya tenang. Namun di balik ketenangan itu ada tekad, baja yang membuat semua orang di sekitarnya kagum. Dan di ujung malam, Prabowo berdiri di balkon istana, memandangi langit Jakarta yang berkilau. Ia tahu dua orang di kabinetnya tengah berada di jalur konfrontasi yang tak bisa dihindari, satu melawan karena ambisi, gumamnya pelan, satu bertahan, karena keyakinan. Angin malam berembus pelan, membawa bisikan nasib. Dan Prabowo tahu, sebentar lagi, ia harus memilih siapa yang layak berdiri di sisinya saat badai politik benar-benar datang. Hujan turun deras malam itu. Jalan menuju Cikeas terasa sunyi. Hanya sesekali terdengar suara ban mobil. Menembus genangan air di dalam mobil hitam yang melaju pelan, Bahlil Lahadalia duduk dalam diam, wajahnya menegang, matanya menatap kosong keluar jendela, seolah mencari arah di balik derasnya hujan. Ia tahu pertemuan malam ini bisa jadi penentu nasibnya. Apakah ia akan kembali berdiri tegak atau tenggelam sepenuhnya dalam pusaran kekuasaan yang mulai menelannya? Sampai di kediman seorang tokoh senior yang dikenal punya pengaruh besar, Bahlil disambut dengan keheningan mencurigakan. Ruangan itu remang. Hanya diterangi lampu meja, seorang pria tua, berambut perak menatapnya tajam dari kursi kulit besar. "Aku dengar kau sedang terdesak," ucap pria itu dingin. "Tapi aku juga dengar kau masih punya semangat berperang." Bahlil menunduk hormat, lalu menjawab lirih, "Saya tidak akan menyerah begitu saja, Pak. Tapi musuh saya bukan orang biasa." Pria tua itu tertawa kecil, kemudian berkata, "Kau bicara soal Purbaya? Aku sudah lama memperhatikan dia. Tenang, setiap orang punya titik lemahnya." Bahlil menatapnya dengan mata penuh harap, seolah menemukan cahaya di tengah kegelapan. Namun pria tua itu melanjutkan dengan nada yang lebih pelan. "Tapi masalahnya, titik lemahnya bukan uang, bukan jabatan, melainkan keyakinan." Kalimat itu menggantung di udara, membuat Bahlil terdiam. Ia tahu, melawan seseorang yang berjuang dengan keyakinan jauh lebih sulit daripada melawan seseorang yang berambisi. Sementara itu di sisi lain Jakarta, Purbaya Yudhistadewa sedang memimpin rapat larut malam di ruang kerja Kementerian Keuangan. Ia duduk tegak dengan mata lelah tapi penuh semangat. "Jangan takut dengan tekanan politik," katanya tegas pada timnya. "Kita bekerja untuk negara, bukan untuk mereka yang haus kekuasaan." Kalimat itu disambut dengan anggukan penuh hormat. Staf tahu, di tengah badai yang semakin kencang, Purbaya tetap menjadi sosok yang tak tergoyahkan. Di luar ruangan, seorang pejabat muda mendekat. "Sen berbisik, Pak, kami dapat informasi. Ada pertemuan rahasia malam ini di Cikeas." Nama Bahlil disebut. Purbaya menatap tajam, lalu menghela nafas panjang. "Biarkan saja," katanya tenang. "Kalau mereka bergerak di kegelapan, kita akan melangkah di terang." Kebenaran tidak butuh sembunyi. Namun di balik ketenangannya, Purbaya tahu pertempuran ini belum berakhir, hanya berganti bentuk di Istana Presiden. Prabowo menerima laporan serupa dari intel politiknya. Ia mendengarkan dengan tenang, lalu berjalan ke jendela besar yang menghadap halaman istana. "Mereka pikir aku tidak tahu apa yang terjadi di luar sini," gumamnya lirih. Bahlil sedang membangun perlawanan diam-diam. Sementara Purbaya makin kuat di hati rakyat. Ia menatap langit malam yang kelam, lalu menambahkan pelan, "Terkadang badai dibutuhkan untuk tahu siapa yang tetap berdiri." Setelah hujan reda kembali ke Cikeas, pertemuan makin panas. Beberapa tokoh lama mulai menawarkan dukungan kepada Bahlil dengan imbalan janji politik. "Kalau kau berhasil menjatuhkan Purbaya," kata salah satu dari mereka, "kami pastikan posisimu aman di kabinet berikutnya." Bahlil hanya mengangguk, namun dalam hatinya ada perasaan yang tak menentu. Ia sadar dukungan yang ia dapatkan malam itu bukan karena kepercayaan, tapi karena kepentingan. Dan kepentingan bisa berubah arah kapan saja. Ketika pertemuan bubar menjelang tengah malam, hujan sudah berhenti. Bahlil berjalan keluar, menatap langit yang kini bersih tanpa awan di kejauhan. Ia bisa melihat lampu kota Jakarta yang berkilau, tapi entah mengapa sinar itu terasa dingin. Ia merasakan sesuatu yang ganjil, perasaan seperti sedang berlari di jalan yang gelap.
Tanpa tahu ujungnya di mana aku harus menang, katanya pada diri sendiri, bagaimanapun caranya di waktu yang sama, Purbaya berdiri di balkon kantornya, memandangi kota yang sama, tapi pandangannya berbeda. Ia menatap ke arah gedung-gedung tinggi itu, bukan dengan rasa takut, melainkan tekad. Setiap gelap punya fajar, ucapnya pelan, dan fajar itu akan datang selama kita tidak berhenti melangkah. Sementara jam terus berdetak menuju tengah malam, dua sosok itu, satu berjuang dengan ambisi, satu bertahan dengan keyakinan, sama-sama memandang ke arah langit Jakarta. Mereka belum tahu, badai besar sesungguhnya baru akan datang dan kali ini, bukan hanya posisi mereka yang dipertaruhkan, tapi juga masa depan politik negeri ini. Pagi itu langit Jakarta mendung. Udara di sekitar Istana Merdeka terasa tegang, seolah awan kelabu di atasnya ikut menahan nafas. Di ruang rapat utama Presiden, Prabowo duduk dengan wajah dingin di ujung meja panjang. Di sisi kanan Purabaya Yudhadewa tampak tenang, menatap lurus tanpa ragu di sisi kiri. Bahlil Lalia duduk dengan rahang mengeras, mencoba menyembunyikan gelisahnya. Suasana sunyi, hanya suara detak jam dinding terdengar pelan, seperti hitungan mundur menuju ledakan yang tak terelakkan. Prabowo membuka rapat dengan nada berat. Saya memanggil kalian berdua, bukan untuk mendengar alasan, tapi untuk mendengar kejujuran kalimat itu. Seperti petir di tengah kesunyian, pandangannya beralih ke arah Bahlil. Ada laporan pertemuan di Cikeas, ada kabar bahwa kau sedang membangun kekuatan politik baru di luar kendali pemerintah. Apa benar itu? Bahlil menelan ludah, lalu mencoba tersenyum. Pak Presiden, itu hanya silaturahmi biasa. Tidak ada niat membangun kekuatan apapun. Namun sebelum Prabowo sempat menanggapi, Purbaya perlahan angkat bicara. Suaranya tenang tapi menusuk. Silaturahmi biasanya dilakukan di siang hari, Pak. Bukan tengah malam dan bukan dengan orang-orang yang punya kepentingan mengguncang pemerintahan. Semua kepala di ruangan itu menoleh padanya. Bahlil menatap tajam, matanya menyala marah. Kau menuduh tanpa bukti, bentaknya. Tapi Purbaya tetap tenang. Saya tidak menuduh. Saya hanya menyampaikan fakta yang sudah didengar. Banyak orang. Prabowo mengetukkan jarinya ke meja, membuat keduanya terdiam. Cukup, suaranya berat dan tajam. Kalian berdua adalah pembantu presiden, tapi belakangan, rakyat melihat kalian seperti dua raja kecil yang saling bertarung untuk kekuasaan. Apakah itu yang kalian inginkan menjadi tontonan? Sementara rakyat menunggu kerja nyata. Ruangan itu kembali sunyi. Bahlil menunduk, sementara Purbaya menatap presiden dengan hormat, namun tetap tegas. Kemudian Prabowo menatap Purbaya. Langsung Purbaya, katanya pelan. Aku tahu kau orang yang lurus, tapi ketegasanmu sering dianggap arogan. Aku ingin kau tahu, di dunia politik, kebenaran tanpa kebijaksanaan bisa jadi senjata makan. Tuan Purbaya mengangguk hormat. Saya mengerti, Pak. Tapi saya tidak bisa berkompromi dengan kebohongan. Kalimat itu mengalun tenang, tapi membuat suasana kembali menegang. Bahlil mengangkat kepala, menatap Prabowo dengan nada memelas. Namun penuh pembelaan, Pak. Dan saya hanya ingin memastikan investasi terus berjalan. Kebijakan Purbaya terlalu ketat, membuat banyak investor mundur. Kalau ini terus dibiarkan, ekonomi kita bisa terhenti. Purbaya langsung menatapnya dalam. Investasi tanpa integritas hanya akan membuat bangsa ini dijual murah. Kita bukan negara lelang, Bahlil. Ucapannya membuat beberapa menteri yang hadir terdiam. Sibut bahasa. Prabowo berdiri. Kursinya berderit pelan, tapi suara itu terasa seperti ledakan kecil. Di dada semua orang di ruangan itu, aku tidak mau kabinetku jadi medan perang. Katanya tegas, mulai hari ini, semua keputusan strategis, ekonomi harus melewati rapat bersama, tidak ada lagi langkah sendiri-sendiri. Dan satu hal lagi, aku akan mengawasi langsung. Tatapan matanya menembus keduanya. Tak ada yang berani bicara. Setelah rapat ditutup, Bahlil berjalan keluar lebih dulu, namun di lorong panjang istana, ia berhenti dan menatap ke belakang, ke arah Purbaya yang berjalan tenang di belakangnya. Jangan kira kau sudah menang, ucapnya dengan suara rendah. Aku belum selesai. Purbaya berhenti sejenak lalu menjawab pelan, aku tidak berjuang untuk menang, Bahlil. Aku berjuang agar kebenaran tidak kalah. Ucapannya membuat Bahlil terdiam, tapi sorot matanya justru semakin gelap dari balkon lantai 2. Prabowo memperhatikan keduanya tanpa bersuara. Ia tahu meski pertemuan itu telah selesai, perang sesungguhnya baru saja dimulai. Dalam hati ia bergumam, satu adalah api yang membakar karena ambisi, satu lagi adalah api yang menyala karena keyakinan, tetapi keduanya sama-sama bisa membakar negeri ini. Kalau tak dijaga, ia menghela nafas panjang.
menatap bendera merah putih yang berkibar di halaman istana dan di langit yang mulai cerah setelah badai semalam. Awan sewawanan putih bergerak perlahan seolah menandakan satu hal, konflik di tubuh pemerintahan ini belum berakhir. Di balik ketenangan pagi sedang tumbuh badai baru yang jauh lebih besar, badai yang akan menentukan siapa yang benar-benar layak berdiri di sisi Presiden pagi yang tampak tenang di Jakarta, rupanya menyimpan gelombang baru. Di balik layar jaringan media nasional, mulai menayangkan berita-berita yang perlahan menodai nama Purbaya Yudi Sadewa di layar televisi. Headline besar bertuliskan, kebijakan ketat Menteri Keuangan dinilai hambat, investasi asing narasumbernya, orang-orang yang dulu dekat dengan Bahlil Lahadalia, semuanya diatur rapi, bukan serangan langsung, tapi racun halus yang perlahan menetes ke benak publik. Di ruang redaksi sebuah stasiun TV ternama, seorang produser muda menerima telepon misterius, pastikan berita tentang kebijakan Purbayata yang terus bikin masyarakat merasa ia memperlambat ekonomi. Suara di seberang terdengar pelan, namun pemerintah ia tak tahu siapa yang berbicara, tapi dari nada dan tekanannya. Ia tahu ini perintah dari orang berkuasa dalam dunia politik. Kadang kebenaran kalah oleh narasi, dan kali ini, narasi itu sedang dibentuk dengan cermat. Purbaya menyadari perubahan itu dengan cepat. Setiap pagi, koran dan siaran berita memutar balikkan kerja kerasnya. Ia yang selama ini dikenal jujur dan lurus, kini digambarkan sebagai menteri yang kaku, dingin dan tidak ramah pada dunia usaha. Para investor mulai bimbang, beberapa bahkan menunda pertemuan. Di ruang kerjanya, Purbaya duduk diam, menatap tumpukan berkas, wajahnya tenang, tapi di balik itu ada amarah yang disembunyikan. Rapat-rapat sore itu ia menerima panggilan dari Presiden. Prabowo datang ke istana malam ini, kata suara di ujung telepon, nada Prabowo datar, tapi cukup membuat jantung siapapun berdebar. Purbaya tahu, badai opini pasti sudah sampai ke telinga Presiden. Ia menutup telepon, lalu menatap keluar jendela. Mereka bisa menciptakan cerita, gumamnya pelan, tapi mereka tidak bisa mengubah kenyataan di tempat lain. Bahlil duduk santai di ruangannya yang mewah di hadapannya. Beberapa pengusaha dan konsultan politik tersenyum puas melihat hasil kerja mereka. Perlahan tapi pasti, ujar salah satu dari mereka, citra Purbaya akan runtuh, publik mudah terpengaruh. Apalagi jika terus diberi narasi yang sama. Bahlil hanya mengganggu kecil, ya tahu apa yang sedang ia lakukan berisiko besar. Tapi di dunia politik, kemenangan tidak selalu milik yang benar, melainkan milik yang mampu menguasai persepsi. Namun Bahlil lupa satu hal, kebenaran yang ditekan tidak mati, ia hanya menunggu saat untuk meledak. Di tengah gempuran opini miring, beberapa media independen mulai menggali data asli dari kebijakan Purba, ya laporan investigatif, menunjukkan bahwa kebijakan itu justru menyelamatkan triliunan rupiah dari kebocoran proyek investasi bodong. Publik perlahan mulai melihat sisi lain, bahwa Purbaya tidak menghambat investasi. Ia justru membersihkannya dari mafia anggaran. Malam itu di Istana, Prabowo berdiri di depan jendela besar, memandangi taman istana yang disinai lampu lembut. Di belakangnya Purbaya berdiri tegak. Saya tahu apa yang sedang mereka lakukan, kata Prabowo tanpa menoleh. Mereka ingin mengguncang kepercayaan rakyat padamu. Purbaya menjawab pelan, biarkan mereka, Pak. Saya tidak akan membalas dengan kebohongan. Prabowo berbalik menatapnya lekat-lekat. Kau tahu risiko bersikap seperti ini? Purbaya mengangguk. Saya siap, Pak. Karena saya tidak sedang melawan orang, saya sedang melawan cara keheningan mengisi ruangan sesaat. Prabowo kemudian berjalan perlahan ke arah meja, mengambil map merah berisi laporan investigasi dari Badan Intelijen Negara. Aku sudah membaca ini, katanya sambil menatap Purbaya, dan aku tahu siapa yang mengatur semua ini. Purbaya terdiam tapi matanya tajam. Bahlil, tanya Purbaya akhirnya. Prabowo tidak menjawab langsung, ia hanya menatap map itu lama lalu berkata pelan, kadang untuk menyingkirkan ular, kita pun harus biarkan dia keluar dulu dari sarangnya. Beberapa hari kemudian, situasi berbalik cepat. Media-media besar mulai mempertanyakan motif kampanye negatif terhadap Purbaya. Data dan bukti yang dikumpulkan muncul di publik, membongkar jaringan bayangan di balik pemberitaan itu. Nama Bahlil mulai disebut. Walau tanpa bukti langsung, ia marah besar, membanting ponselnya ketika menonton berita malam. Siapa yang membocorkan semua ini? Teriaknya, tapi jawabannya hanya gema kesunyian. Sekutunya mulai mundur satu persatu. Di akhir malam, Purbaya duduk sendirian di balkon rumah dinasnya. Angin berembus lembut, membawa ketenangan. Setelah badai, ia memejamkan mata, mengingat semua tuduhan dan fitnah yang diarahkan padanya.
Tapi kini ia tahu, kebenaran tidak selalu butuh teriak. Ia cukup bertahan, dan waktu akan membuktikannya. Dari kejauhan azan, subuh mulai berkumandang. Ia tersenyum tipis dan berbisik. Pertarungan belum usai, tapi cahaya mulai terlihat. Sementara itu di tempat lain, Bahlil berdiri di ruang gelap, menatap layar televisi yang menampilkan dirinya, diserang opini publik, wajahnya pucat, tangannya gemetar, ia baru sadar. Permainan yang ia mulai kini berbalik, menghantam dirinya sendiri dalam bayang-bayang kekalahan. Ia menatap kosong dan berkata lirih, "Aku hanya ingin diakui, tapi mungkin aku telah melangkah terlalu jauh." Pagi itu udara di istana terasa berbeda. Langit Jakarta berwarna kelabu, dan burung-burung yang biasanya hinggap di pepohonan halaman istana, tanpa enggan bernyanyi di dalam ruang rapat kabinet. Para menteri duduk dengan wajah tegang, tak ada tawa, tak ada bisikan. Semua mata tertuju pada kursi di ujung meja panjang. Kursi yang sebentar lagi akan diduduki oleh Presiden Prabowo Subianto. Mereka tahu, hari ini bukan rapat biasa. Hari ini akan ada keputusan yang mengguncang, fondasi kekuasaan, pintu besar terbuka perlahan. Prabowo melangkah masuk dengan langkah tenang, namun berat, tatapannya menyapu seluruh ruangan, memaksa setiap orang menunduk di belakangnya. Purbaya Yudisadewa berjalan tegak, sementara Bahlil Hadalia sudah lebih dulu duduk di tempatnya. Dengan wajah yang sulit dibaca, suasana hening berubah menjadi tegang, seolah udara sendiri menolak bergerak. Prabowo duduk, ia tidak langsung bicara. Ia membuka map merah tebal di depannya. Membaca beberapa lembar lalu menutupnya pelan. "Aku sudah diam cukup lama," katanya, akhirnya suaranya berat, namun jelas terlalu lama. Semua mata menatapnya. Negara ini tidak bisa dikelola dengan intrigin. Ini bukan medan pertempuran pribadi. Kalimat itu menggema ruangan, menembus dinding keheningan yang sudah lama menggantung. Ia menatap ke arah Bahlil. "Aku tahu siapa yang memulai perang opini di media. Siapa yang membayar narasi untuk menjatuhkan rekan sendiri." Bahlil menunduk dalam, "Saya tidak bermaksud menjatuhkan siapapun. Pak Presiden, saya hanya cukup potong." Prabowo dengan nada tegas, "Jangan beri alasan. Kau sudah melangkah terlalu jauh." Hening semua menteri menunduk. Sementara itu Purbaya hanya duduk diam. Matanya lurus ke depan. Prabowo kini menatapnya. "Dan kau Purbaya," katanya lebih lembut, "aku tahu kau bekerja dengan niat baik. Tapi di dunia politik niat baik saja tidak cukup. Kau akan terus diserang karena kau terlalu bersih untuk tempat yang kotor. Apakah kau siap menanggung itu?" Purbaya menatap balik dengan tenang. "Saya siap, Pak. Karena saya tidak bekerja untuk dipuji. Saya bekerja agar negeri ini tidak jatuh." Prabowo terdiam sejenak, matanya menatap jauh ke depan, seolah melihat sesuatu yang tak tampak. Lalu dengan nada datar tapi tegas, ia berkata, "Mulai hari ini, aku mencabut seluruh kewenangan Bahlil terkait investasi. Semua proyek akan diawasi langsung oleh menteri." Keuangan, suasana ruangan langsung bergemuruh. Beberapa menteri saling berpandangan, tak percaya dengan keputusan yang baru saja diucapkan. Bahlil mendongak, matanya membelalak. "Pak Presiden, Anda tidak bisa." Prabowo menatapnya tajam, membuat suaranya terhenti di tenggorokan. "Aku bisa jawabnya dingin, dan aku sudah melakukannya. Aku memberimu kepercayaan, tapi kau menukarnya dengan intrik. Sekarang kau istirahat, fokuslah pada evaluasi diri. Negara ini terlalu besar untuk dimainkan oleh ego." Purbaya menunduk pelan, tidak ada ekspresi kemenangan di wajahnya, hanya kesunyian yang penuh arti. Ia tahu, keputusan itu bukan kemenangan pribadi, tapi beban tanggung jawab yang lebih berat. Sementara Bahlil duduk kaku, tangan gemetar di atas meja, dalam hatinya berkecamuk rasa marah, kecewa dan takut yang bercampur menjadi satu. Ia sadar kekuasaan yang ia bangun selama ini runtuh dalam satu kalimat. Setelah semua menteri keluar, Prabowo memanggil Purbaya untuk tetap tinggal. "Kau tahu kenapa aku mempertahankanmu?" tanya Prabowo tanpa menatap. Purbaya menggeleng pelan Prabowo lalu berkata lirih, "Karena di antara semua yang aku lihat, hanya kau yang tidak takut kehilangan jabatan demi kebenaran. Orang seperti itu langka." Ia menatap lurus ke mata Purba. "Jaga integritasmu, tapi jangan lupa, kadang kebenaran juga perlu strategi." Malamnya Jakarta seolah lebih tenang. Media menayangkan keputusan presiden, dan rakyat mulai berbicara lagi tentang harapan. Di ruang kerjanya yang sunyi, Purbaya menatap lampu-lampu kota dari balik jendela. Ia tahu pertempuran belum benar-benar usai, tapi satu hal sudah pasti. Badai besar yang berputar selama ini akhirnya reda, setidaknya untuk sementara. Ia menutup padanya dan berbisik, "Negeri ini belum pulih, tapi selangkah lagi kita menuju ke arah yang benar." Sementara itu di tempat lain,
Bahlil duduk sendiri dalam kegelapan ruangannya. Di atas mejanya, tergeletak foto lama. Dirinya dan Prabowo saat awal kabinet terbentuk, ia tersenyum getir. Aku terlalu sibuk memburu kuasa, katanya lirik, sampai lupa untuk menjaga kepercayaan, dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Bahlil merasakan apa itu sepi, bukan karena tak ada suara, tapi karena tak ada lagi yang percaya.